Dalam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga. Selamat menyambut eh, Natal dan Tahun Baru. Malam hari ini tema kita adalah Natal Membawa Damai. Topik ini akan dibawakan oleh Pastor Dr. Roni Worang dari Manado. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Bapak Samuel Edison untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Samuel. Ya, mari kita dalam satu hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu malam hari ini dalam rangka seluruh dunia sedang merayakan kelahiran-Mu. Ya Bapa, Engkau sekali lagi mengumpulkan kami bisa bersekutu mendengar firman-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memberi kami kesehatan sehingga kami bisa hadir pada persekutuan malam hari ini. Dan kami yakin Tuhan, bagi rekan-rekan kami yang belum tiba, Engkau akan pelihara, Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu menggerakkan mereka, mempercepat langkah mereka untuk bersama-sama kita bisa bersekutu bersama. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah mengutus hamba-Mu, Pastor Roni, untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapin hamba-Mu, Engkau penuhin dengan Roh Kudus-Mu, Engkau berikan kekuatan dan kuasa yang lebih besar daripada biasanya, sehingga beliau bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas kepada kami, sehingga kami bisa memahaminya, kami bisa nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mendidik semua anggota Osaka FWF bisa dengan tekun menghadiri setiap persekutuan. Engkau memberi mereka hati yang lebih mengasihi Engkau dan rindu akan firman-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami serahkan persekutuan malam hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Engkau akan pelihara sehingga semua jalur komunikasi bisa berlangsung dengan lancar. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur sekali lagi kepada Engkau atas pemeliharaan-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Amin. Untuk hambanya, kami ucapkan terima kasih untuk Pak Samuel yang sudah berdoa. Untuk hambanya Pastor Roni, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Baik, selamat malam semuanya. Kiranya sukacita Natal sudah menghiasi terutama hati kita. Kedua,
tentunya rumah tangga kita. Bagaimana Natal itu dapat memberi damai, dan damai Natal itu maksud saya itu memang terasa, bukan cuma sekedar pengajaran atau teoritis. Ya, saya bersyukur karena khawatir karena sekitar 1 jam yang lalu ada pemadaman listrik. Ya, seperti beberapa teman mungkin tahu, di Manado dua minggu yang lalu terjadi pemadaman total sampai 3 provinsi. Bukan cuma Manado yang kena, tapi 3 provinsi: Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Gelap. Dan gelapnya itu ada yang sampai 40 jam. Tapi kalau di rumah hanya sekitar 16 jam. Nah, tadi sekitar 1 jam yang lalu mati lampu cukup lama. Ada sekitar mungkin 15-20 menit. Begitu saya berdoa, tidak lama kemudian lampu menyala. Nyaris saja terjadi, saya akan meminta Ibu Ayu untuk pending. Tapi baru saja mau angkat telepon, angkat HP, sudah aman. Lampu sudah menyala, dan kita berdoa supaya cuaca di Manado yang saat ini lagi tidak menentu, ini sekarang mulai gerimis lagi, itu bisa terkendali. Oke, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui dan juga Ibu Ayu juga sudah jelaskan tadi, kita akan membahas satu tema khusus, Natal membawa damai. Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran Raja Damai ketika dia berkata dalam Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saya ingin terlebih dahulu, sebelum kita membahas secara eksposisi, secara singkat ayat ini, saya ingin kita sedikit istilahnya ada game kecil ya. Mari baca kembali Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir. Buka Alkitab Anda, karena ayat ini kita akan telaah agak serius. Ya, jangan cuma mengandalkan kepada slide PowerPoint saya, tapi Anda boleh buka Alkitab Anda dan kita sama-sama akan menelaah. Sebab seorang anak telah lahir. Ya, Anda catat. Seorang anak telah lahir. Oke. Kita pindah pasal dulu, masih dalam kitab Yesaya. Yesaya 7:14. Minta tolong satu orang atau Ibu Ayu saja yang baca. Yesaya 7 ayat 14. Ibu Ayu boleh tolong baca kita, bantu kita. Yesaya 7 ayat 14. 14, betul. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Oke. Dua ayat ini, 7 ayat 14 dan 9 ayat 6, disepakati oleh para ahli kitab, dan mungkin banyak di antara Bapak Ibu juga meyakini bahwa ini adalah ayat nubuatan untuk kelahiran Yesus. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran Raja Damai. Nah, 7:14 berkata seorang anak
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Nah, di dalam pasal 9 ayat 6 kita yang menjadi bahan bacaan kita, sebab seorang anak telah lahir. Nah, bagaimana ini? Kalau mungkin Anda ada di dalam 7:14, pasal 7:14, Anda mungkin akan sepakat 7:14 itu kepada kelahiran Yesus. Karena seorang anak akan lahir. Ya, seorang anak akan lahir, berarti belum lahir. Dan nanti akan digenapi pada masa kelahiran Yesus. Tapi bagaimana dengan 9 ayat 6? Sebab seorang anak telah lahir. Adakah yang bisa menjawab games ini? Ya, anggap saja ada gamesnya berbentuk teka-teki atau tebak ayat. Ada di antara Anda yang pernah tergelitik. Kenapa dalam pasal 7:14 seorang anak akan lahir? Sementara pasal 9 ayat 6 seorang anak telah lahir. Saya ulangi, kalau 7:14 Anda akan dengan mudah mengatakan, oh iya, akan lahir karena belum lahir Yesusnya. Tapi 9 ayat 6 berkata seorang anak telah lahir. Anda bisa memberikan sedikit penjelasan? Karena biasanya kalau kita baca ayat-ayat itu, kayaknya kita baca sepotong-sepotong. Dengan pengertian yang sepotong-sepotong. Tapi tidak dengan cermat kita mencoba untuk membaca. Bahwa dalam 7:14 akan lahir. 9 ayat 6 telah lahir. Untuk membantu Anda, mari perhatikan antara 7:14 sampai 9:6 ya, itu pasti ada kelahiran. Coba Anda teliti. Sesudah ayat pasal 7:14 dan sebelum 9 ayat 6 ada kelahiran pasti. Akan. Yesaya 8 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Ya, terima kasih Bu Ayu. Nah, Anda perhatikan, ada kelahiran? Ada. Ada, yaitu kelahiran yang namanya seorang anak yang bernama Maher Shalal Hasbas. Mahel Salal Hasbas. Nah, siapa Mahel Salal Hasbas ini? Tapi Yesaya penulis. Ya, Yesaya. Jadi Mahel Salal Hasbas itu adalah Yesaya. Nah, bagaimana ini kita jembatani? Apakah memang pasal 9 ayat 6 ini bukan untuk kelahiran Yesus? Sebenarnya tidak, karena di dalam ilmu penafsiran Alkitab ada yang dikenal dengan penggenapan berganda. Ya, penggenapan berganda. Saya ambil contoh. Kalau kita setuju bahwa 7:14 dan 9 ayat 6 itu menunjuk pada Yesus, maka apakah Yesus sudah menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa dia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Apa itu 4 hal itu sudah terbukti, sudah terjawab, sudah digenapi? Kan belum. Belum. Kenapa? Karena penggenapannya juga berganda. Karena kita tahu bersama Yesus datang
Kemudian dia disalib, dia mati, tapi dia tidak mati terus, dia bangkit. Karena itulah sebenarnya tujuan utamanya, yaitu menjadi penyelamat dunia. Sementara itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu nanti akan masih kita nantikan. Makanya disebut penggenapan berganda. Nubuatannya digenapi 2 kali. 2 kali. Dan di dalam iman daripada penulis, yaitu Nabi Yesaya, Yesaya sebenarnya punya pemikiran bahwa penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ini bukan mengarah kepada Yesus. Karena, maaf, Yesaya belum kenal siapa Yesus. Dia belum kenal. Yang dia harapkan itu kelahiran yang terjadi dalam pasal 8 ayat 1-4. Yang sebelumnya dalam 7:14 itu dijanjikan oleh Tuhan. Dijanjikan oleh Tuhan. Dan Anda perhatikan di dalam pasal 8 ayat berapa tadi itu ya? Ayat 3 bagian akhir. Anda perhatikan nama Mahel Salal Hasbaz itu disuruh oleh Tuhan. Jadi wajar kalau misalnya dalam pemikiran manusiawinya Yesaya, dia berharap anaknya itu yang menjadi penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wajar kalau dia mengharapkan seperti itu. Tetapi Yesaya, karena waktu itu dia baru menerima nubuatan ini, belum mengerti bahwa nubuatan itu penggenapannya berganda. Tidak sepenuhnya terjadi dalam dirinya, dalam anaknya, tidak juga sepenuhnya terjadi ketika Yesus datang untuk kali pertama, tetapi nanti akan terwujud di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, harap kita tidak bingung lagi dengan dua ayat ini yang sengaja saya coba tampilkan bisa lebih diperkaya supaya ya pengertian kita jangan cuma satu model ya, karena sekali lagi itu nubuatan itu sifatnya penggenapannya itu penggenapan berganda itu ya, tidak salah dan memang akurat kalau kita menerjemahkan 7:14 dan 9:6 dari kitab Yesaya itu adalah nubuatan bagi Natal ya, nubuatan bagi kelahiran Yesus. Ya, tidak salah, itu akurat. Tapi persoalannya bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain. Oke. Nah, kalau begitu kita boleh sekarang sampai kepada satu pemikiran. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dikatakan begitu sempurna. Begitu sempurna. Makanya penulis kitab Kejadian berkata, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Berulang-ulang. Setiap akan menutup hari penciptaan, itu penulis kitab Kejadian berkata, apa yang diciptakan Tuhan, sungguh amat baik. Artinya, bahwa sebenarnya Tuhan tidak menciptakan dosa. Tuhan tidak menciptakan kekacauan. Tuhan menciptakan dunia ini sebenarnya dengan damai. Tetapi kemudian dosa masuk. Dosa ini merusak banyak tatanan di dunia ini. Sehingga dunia yang semula diciptakan damai, damai sejahtera Allah ada di atas bumi ini. Tetapi karena diintervensi oleh dosa, kacau semuanya. Sehingga kembali dunia membutuhkan damai. Nah, untuk itulah Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi Raja Damai. Sehingga kelahirannya kita imani, kita amini sebagai Natal yang membawa damai. Nah, seperti apa
Dunia itu membutuhkan damai. Hal yang pertama, dosa masuk membawa permusuhan. Baik permusuhan kita dengan Allah, kita dengan sesama manusia, bahkan kita juga dengan alam semesta. Kita seakan-akan bermusuhan. Ambil contoh, tidak usah dengan binatang-binatang buas kita bermusuhan. Kalau kita bertemu dengan binatang buas untuk kali pertama, Pak, hati-hati. Karena kita bisa dimangsa. Kita bisa diterkam. Ya, karena inilah ya dosa yang membuat segala sesuatunya kacau. Tadinya aman-aman, tadinya penuh dengan damai sejahtera, jadinya ada permusuhan. Ya, dengan alam semesta. Jangankan dengan binatang-binatang buas. Kita perhatikan kadang-kadang kita juga tidak bersahabat dengan kondisi alam. Ya, kondisi alam. Saya bersyukur, ya puji Tuhan, saya melihat ada perubahan dalam diri saya. Ada perubahan dalam diri saya. Beberapa tahun belakangan ini saya mulai kehilangan kebiasaan di Natal. Biasanya kalau saya Natal itu pasti minimal flu berat. Tetapi sudah beberapa tahun ini itu tidak terjadi. Nah, karena apa? Karena ya itulah perubahan iklim yang sangat drastis. Ya, tadi waktu kita memulai Zoom meeting ini di tempat saya, di rumah saya hujan. Tapi sekarang saya lihat keluar di luar sana, di langit sana sudah ada beberapa bintang yang muncul. Padahal ibadah kita di Zoom belum ada satu jam. Ya, cuaca seringkali berubah-berubah yang membuat akhirnya kita tidak akrab dengan alam ini. Itu contoh, ya, contoh. Itu semuanya adalah akibat langsung daripada kekacauan yang disebabkan oleh dosa. Segala sesuatu bermusuhan, saling bermusuhan. Baik kita dengan Allah, baik kita dengan sesama, baik kita dengan alam semesta. Sebaliknya juga seperti itu. Nah, permusuhan ini membawa kekacauan. Tidak aman, saling merusak, dan bahkan saling membinasakan. Ya, saling membinasakan. Tapi kita ingat, kita puji Tuhan, kelahiran Yesus membuat segala sesuatu itu berubah. Kenapa? Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Yesus, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang patut kita garis bawahi. Sehingga tidak salah kalau kita memikirkan malam hari ini bahwa Natal Yesus Kristus itu membawa kepada kita kedamaian. Bukan cuma kedamaian di hati, bukan cuma kedamaian dengan orang-orang terdekat kita, bukan cuma kedamaian dengan sesama manusia, tetapi terjadi pemulihan hubungan, ya, rekonsiliasi hubungan antara kita dengan Allah, kita dengan sesama manusia, dan kita dengan alam semesta. Tapi perhatikan, walaupun potensi untuk hidup damai itu telah diberikan melalui kelahiran Yesus Kristus, tetapi bagaimana caranya kita hidup dalam kebenaran, itu yang paling pokok. Karena ya seperti beberapa di antara kita pasti bisa akan mengakui bahwa ya kadang-kadang di gereja kita sulit kita menemukan yang namanya kedamaian. Ya, kedamaian. Karena apa? Ya, sudah menjadi rahasia umum juga. Ya, kadang-kadang hamba Tuhan A dan B tidak bisa ketemu. Nah, itu sama-sama hamba Tuhan. Gitu, ya. Ya, itulah. Karena apa? Ya pakai alasan ya kita kan masih manusia. Padahal sebenarnya bukan di situ. Bagaimana kita menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan, pengatur hidup kita, itu yang paling pokok. Bagaimana Natal Yesus Kristus itu memang bisa terbukti ada dalam hidup kita. Itu yang paling pokok. Jadi, saya ingin menantang Bapak Ibu sekalian. Saya tidak khotbah dengan teologis yang tinggi malam hari ini. Saya tidak menyampaikan firman dengan
analisis eksposisi yang akurat, lebih akurat daripada yang sebelum-sebelumnya. Saya tidak melakukan hal itu. Karena saya berpikir ini temanya tema praktis, tema-tema praktikal, tema-tema yang mudah untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saya tidak mau membebani dengan pemikiran-pemikiran teologis yang tinggi-tinggi. Ya, karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita buktikan kepada dunia ini bahwa Natal itu sebenarnya, atau kelahiran Yesus Kristus itu membawa atau menghadirkan damai di bumi. Ya, jangan cuma sekedar lagu. Damai di bumi, damai di bumi. Dan cuma seperti itu. Itu memang betul-betul kita harus realisasikan minimal dalam hati kita, kita berdamai dengan hidup kita sendiri, kita berdamai dengan diri kita sendiri, karena ada cukup banyak loh orang-orang yang bermusuhan dengan dirinya sendiri. Ya, cukup banyak. Nah, makanya kita perlu hadirkan damai sejahtera Kristus itu memerintah hati dan pikiran kita supaya memang kita bisa juga menjadi pembawa damai bagi dunia ini. Nah, Yesus jawaban bagi kedamaian dunia. Dan perhatikan, karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Karena karya Kristus itu sudah lahir di hidup kita, maka sekarang kitalah jawaban bagi kedamaian dunia ini. Ketika Anda merayakan Natal, mari renungkan. Apakah Anda memang di Natal ini sudah berdamai belum? Baik berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, dan bahkan berdamai dengan orang-orang yang memang pernah bermusuhan dengan Anda. Tidak gampang, tapi jangan khawatir, itu juga tidak susah. Sekarang bagaimana Anda mau membentuk diri Anda menjadi pembawa damai bagi dunia ini? Karena Yesus jawaban bagi kedamaian dunia ini. Bagaimana caranya Yesus menjadi jawaban bagi kedamaian di dunia ini? Pertama, pendamaian yang dikerjakan Kristus mendamaikan dunia dengan Bapa. Ini yang paling pokok, ini yang paling pertama yang harus kita garis bawahi. Damai sejahtera itu dikerjakan Yesus dengan cara dia mendamaikan dunia ini, dia mendamaikan manusia yang ada dalam dunia ini dengan Bapanya yang di sorga. Karena yang disebut dosa itu, yang disebut dosa itu adalah ketika kita hilang komunikasi dengan Tuhan. Mengapa hilang komunikasi? Karena Allah tidak sudi. Kenapa Allah tidak sudi dengan kita? Karena dosa itu. Jadi, di dalam kita merayakan Natal, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, ayo, mari kita berdamai dengan Tuhan. Ya, mari kita berdamai dengan Allah di sorga. Karena itulah sebenarnya maksud Yesus datang. Itu yang dimaksudkan Yesus, ya. Itu yang dimaksudkan dengan ini. Yesus adalah jawaban bagi kedamaian dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber damai sejahtera ya Allah sendiri. Ya, saya ulang, sumber damai sejahtera ya Allah sendiri. Karena itu, ketika dunia berdamai dengan Allah, maka dunia dipenuhi dengan damai sejahtera. Intinya di sini dulu. Mengapa Anda merasa tidak tenang dalam hidup ini? Mengapa segala sesuatu sepertinya Anda kerjakan dengan ketakutan? Ya, apalagi kalau Anda di tempat pekerjaan yang penuh dengan intimidasi, ya, penuh dengan target-target yang memang harus diraih. Kadang-kadang ini membuat kita punya damai hilang. Padahal kalau Anda perhatikan, Yohanes 14 ayat 27 sebentar akan kita baca. Damai sejahtera Kristus dikatakan oleh Kristus, dia tinggalkan bagimu. Artinya apa? Kalau sebenarnya dalam bahasa aslinya, ku tinggalkan, itu berarti
bukan ditinggalkan titip, tetapi ditinggalkan untuk menjadi warisan bagi kita, untuk menjadi milik kita. Artinya, damai sejahtera itu sekarang ada di tangan Anda. Jadi kehadiran Anda sebenarnya itu harusnya mendatangkan damai sejahtera bagi bumi. Dan ini hanya akan terjadi ketika Anda memang sudah menyerap, ya, sudah bukan cuma memahami, tetapi mengalami karya Kristus dalam hidup Anda. Sehingga, mari buka Alkitab Anda kembali. Dalam kitab Perjanjian Lama. Anda mulai menemukan bahwa sebenarnya kedamaian itu terletak pada hubungan Anda dengan Kristus. Ketika Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akan ada perubahan hidup. Nah, oke. Jadi sekali lagi, sumber damai sejahtera itu ialah Allah sendiri. Karena itu ketika dunia berdamai dengan Allah, maka dunia dipenuhi dengan damai sejahtera. Nah, kalau hidupmu saat ini penuh dengan kepanikan, hidupmu saat ini penuh dengan tekanan, ya, saya mau katakan kepada Anda, kalau hidup Anda memang betul-betul ada dalam Kristus, maka karya Kristus yang didatangkan melalui Natal itu akan menjadi milikmu. Damai sejahtera itu akan menjadi milikmu. Sehingga, ya, Anda perhatikan, dikatakan situ ku tinggalkan, tinggal sebagai milik. Makanya di dalam bagian firman Tuhan yang lain, dunia tidak dapat mencuri damai sejahtera. Nah sekarang, mari kita koreksi dalam hidup kita. Kenapa kadang-kadang ada ungkapan di antara sesama orang percaya, apalagi kalau misalnya ada sedikit beda pendapat, misalnya dalam meeting gereja, atau mungkin dalam pergaulan Anda sehari-hari. Coba, kita seringkali mendengar kata-kata, ini kamu ini menghilangkan damai sejahteraku. Namun, damai sejahtera itu tidak pernah hilang. Baca baik-baik firman Tuhan. Damai sejahtera itu tidak bisa hilang. Kalau damai sejahtera hilang, itu berarti Yesus tidak ada di hatimu. Padahal, Yesus cukup satu kali masuk dalam hidupmu. Dia nggak maksud berulang. Atau ya dia tidak akan seperti lagu sekuler. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tidak. Karena Yesus datang ingin menetap di dalam diri Anda. Itu, ya. Oke. Kedamaian itu terjadi pertama di dalam hati. Dan yang kedua, damai sejahtera itu akan nampak dalam hubungan Anda dengan sesama Anda. Tapi mari kita akan lihat lebih mendalam akan dua hal ini. Kedamaian itu terjadi di dalam hatimu. Kok bisa? Nah, Yesus menjamin dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Anda perhatikan di sini. Di sini sebenarnya letaknya. Ya. Damai sejahtera itu telah Yesus berikan untuk kita. Nah, damai sejahtera Yesus sudah berikan untuk kita. Sebentar, saya lagi mencari satu ayat.
Oke, mungkin satu orang boleh bantu. Ada satu ayat di mana dikatakan apa yang diberikan Yesus tidak dapat dicuri oleh siapapun, termasuk damai sejahtera. Jadi ketika Anda menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka hidupmu dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena apa? Yesus sendiri berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya, kutinggalkan bagimu. Sebentar. Kalau tidak salah saya sudah mulai ingat ayatnya. Semoga ingatan saya betul. Sebentar. Nanti kalau siapa tahu nanti dalam pemberitaan selanjutnya itu bisa teringat secara sempurna. Ya, oke, baik. Setelah Anda berdamai dengan hatimu, perhatikan. Jadi sekali lagi ya, waktu karya Yesus Anda terima. Pertama-tama itu ada damai di hati. Dan cukup banyak orang yang menyaksikan hal itu terjadi dalam hidupnya. Ketika dia pertama kali mengundang Yesus dalam hatinya, maka yang ada di dalam hatinya adalah ada damai sejahtera yang mengalir. Kenapa mengalir? Ya karena itulah Yesus memberikan kepadamu damai sejahtera. Makanya ketika Anda terima, Anda seperti menerima aliran-aliran damai itu seperti aliran air masuk dalam hidup. Dan perhatikan, saya ulang sekali lagi, apa yang Yesus beri tidak dapat diambil oleh dunia ini. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kalau dunia memberikan, sebentar saja hilang. Ya, ambil contoh, tidak usah kita ambil contoh yang susah-susah. Anda perhatikan, ada dua orang anak yang lagi berkelahi misalnya. Lalu kita sebagai orang dewasa, damai. Sudah, dengan mudah mereka berdamai. Tapi begitu mereka bermain kembali, mudah pula untuk kembali bermusuhan. Ya, mudah kembali untuk mereka berkelahi. Karena damai itu diberikan oleh dunia. Tetapi damai yang diberikan oleh Yesus tidak seperti itu. Damai sejahteranya itu permanen dalam hidupmu. Oke. Sehingga Anda berdamai dengan diri. Dan saya berani jamin, orang yang bisa berdamai dengan dirinya adalah orang yang paling tenang di dunia ini. Dia tidak akan mudah terpancing oleh apapun, termasuk oleh suasana hatinya. Atau oleh suasana pergaulan saat itu. Tidak akan terpengaruh. Sehingga orang yang sudah bertemu dengan karya Kristus, dia ada damai di dalam hati. Dan setelah dia ada damai dalam hati, pasti dengan mudah damai dengan sesama. Satu ayat yang lebih menegaskan hal itu, Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, tidak ada lagi perseteruan sebenarnya. Nah, memang secara fakta kita menemukan, masih banyak loh orang-orang Kristen bermusuhan. Betul, memang masih banyak. Tapi mari coba kita evaluasi dalam diri. Sebenarnya letaknya di mana? Bukan karena Yesusnya bekerja tidak sempurna. Bukan karena karya Yesus itu kurang. Tetapi karena kita tidak mau tinggal di dalam damai sejahtera yang Yesus sudah berikan, yang Yesus sudah tinggalkan untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan memperpanjang lagi
bagian firman Tuhan ini. Tapi ya karena saya juga sangat percaya Bapak Ibu yang sudah beberapa kali mengikuti ibadah perayaan Natal khususnya untuk yang Protestan, itu pasti sudah punya makna-makna Natal dalam dirinya di tahun 2024 ini. Apa makna Natal untuk Anda? Saya ingin tawarkan malam hari ini. Salah satu makna Natal adalah Natal itu membawa damai dalam hidup. Natal itu membawa damai bukan cuma dalam hidupmu, tapi dalam hubunganmu dengan sesama. Sehingga, mari, kalau Anda merayakan Natal di tahun 2024 ini, maka tanggung jawab Anda adalah menghadirkan damai sejahtera itu ketika Anda hidup di tahun 2025 nanti. Sehingga saya memberikan sebuah tantangan di sini. Di dalam Natal, Kristus telah membawa damai. Adakah kita sanggup menjadi pembawa damai? Nah, ini pertanyaan besar untuk kita. Yang kiranya di dalam kehidupan kita di tahun 2025 yang sebentar lagi akan kita masuki. Memang betul-betul damai Natal itu bukan cuma ada, bukan cuma terasa, tapi akan terbukti ada dalam hidupmu. Amin. Yuk, mari bila mana Anda ingin memiliki damai itu, Anda boleh tutup mata bersama-sama dengan saya, dan saya izinkan saya akan berdoa bagimu. Bapa, secara khusus malam hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi hamba yakin Roh Kudus masih terus beracara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini seringkali merasakan ketidakdamaian. Sering merasakan susah tidur. Sering mengalami di mana kesalahan-kesalahan orang-orang itu masih seakan-akan segar dalam ingatan. Padahal permusuhan itu sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Tuhan, kami mohon ampun untuk kondisi seperti ini. Dan kami bersyukur karena lewat Natal ini Tuhan, Natal membawa kami sebuah kedamaian baru. Karena itu ya Roh Kudus, kiranya kami bukan hanya mengerti akan damai Natal-Mu Tuhan. Tetapi damai Natal itu memang sudah ada dalam hidup kami. Karena Kristus telah meninggalkan damai sejahtera itu bagi kami. Menjadi milik kami. Dan apa yang Yesus berikan bagi kami tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini, karena dunia memberikan secara semu. Dunia hanya memberikan damai sementara. Tetapi Engkau memberikan kepada kami damai yang kekal. Seumur hidup kami akan dihiasi dengan kedamaian. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa. Biar seluruh anggota keluarga FWF ya Tuhan. Keluarga Wongso ya Tuhan. Ini benar-benar boleh melihat dan mengalami kedamaian yang sejati itu. Kedamaian yang utuh. Kedamaian yang tidak akan binasa. Tidak akan diambil oleh dunia ini. Apalagi oleh si jahat ya Tuhan. Karena Engkau telah memeteraikan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidup kami. Dan kami tidak akan kehilangan damai sejahtera itu. Hamba berkata kepadamu Tuhan. Yang susah-susah tidur. Yang gelisah tidur. Yang tidak mudah untuk cepat tidur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau datangkan, Engkau hadirkan damai sejahtera itu. Sehingga mereka boleh menikmati tidur yang lumayan nikmat. Tidur yang durasinya panjang ya Tuhan. Karena mereka boleh tidur di dalam damai sejahtera-Mu. Mulai malam hari ini Tuhan. Sampai seterusnya.
Dan mampukan pula mereka ya Tuhan, untuk boleh menjadi pembawa damai dimanapun mereka pergi dan berada. Ampuni untuk kelalaian kami Tuhan, di mana kami waktu-waktu yang lalu selalu atau gemar untuk hidup dalam permusuhan, untuk kami tidak mau menerima karya damai sejahtera-Mu, dan biar ya Tuhan, mulai malam hari ini, kami boleh hidup di dalam damai Kristus. Ini yang menjadi doa permintaan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.